Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, guru, teman seperjuangan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di video tutorial tentang bagaimana cara mengimpor soal dari soal Word yang akan kita gunakan di dalam aplikasi Google Formulir. Nah, syarat yang pertama Bapak Ibu langsung saja. Yang pertama adalah ketika jenengan membuat soal adalah pastikan soal untuk nomor 1, 2, 3 dan seterusnya adalah menggunakan nomor yang manual atau tidak otomatis. Maksudnya adalah nomor itu tidak menggunakan ini, tidak menggunakan menu yang ada numbering ini, tapi kita menggunakan menu yang manual. Jadi supaya kita bekerjanya nanti tidak dua kali. Syarat yang kedua adalah untuk option jawabannya menggunakan menu otomatis ya, sehingga kalau kita blok seperti ini, contoh yang sudah kita uploadkan kemarin adalah ketika kita blok maka secara otomatis dari option jawaban A, B, C, D ini langsung terblok. Kita bisa menggunakan ini menu di file, kemudian numbering, kita menggunakan menu yang ini Bapak Ibu, A, B, C, D nya yang pakai kapital ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah spasinya. Spasi semuanya adalah spasi. Kalau kita lihat di menu backlog-nya adalah menggunakan spasi 1, kemudian untuk ini menu spacing after setelahnya adalah 0. Kita buat 0. Nah, syarat yang keempat adalah antar nomor. Jadi untuk opsi jawaban D dengan nomor berikutnya, misalkan nomor 1 ini A, B, C, D, kemudian di sini ada satu enteran, jadi ada jarak satu enteran untuk nomor 2 dan 3, kemudian 3 dan 4 ada satu enteran. Syarat yang kelima, syaratnya ini ya, syarat yang kelima adalah hindari soal menggunakan gambar atau menggunakan simbol, karena di Google Form tidak ada simbol. Kemudian yang ketiga, hindari soal yang menggunakan tulisan misalkan Wonocoroko. Untuk tulisan aksara Jawa itu dihindari terlebih dahulu. Nanti bisa kita edit setelahnya. Misalkan soal bahasa Indonesia, untuk menuliskan paragraf kita bisa tulis paragraf di bawah ini seperti itu aja. Nanti kita edit setelah kita impor dia ke dalam Google Form seperti itu. Jadi 5 syarat ini perlu diperhatikan. Nah, kita sudah memberikan file, yaitu file contoh soal ini ada, kita buat 15 soal pilihan ganda dengan asumsi nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah soal PPKN KD 3.1, kemudian 6 sampai 10 adalah soal bahasa Indonesia KD 3.1, nomor 11 sampai nomor 15 adalah soal dari IPA KD 3.1. Nah, bagaimana langkah berikutnya Bapak Ibu supaya soal di Word ini bisa kita impor secara langsung di Google Form? Nah, sekarang kita buka dulu email kita dulu, atau kita masuk di email kita dulu. Jadi ada email, gambar. Kalau jenengan belum punya silahkan buat akun terlebih dahulu, akun email ya. Nah, kita masuk di Google Drive kita dulu. Kita masuk di Google Drive karena nanti untuk untuk soal Google Form itu sendiri masuknya di Drive. Kita klik Drive. Oke. Kita uploadkan dulu. Saya taruh duluan karena ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya uploadkan dulu. Kita langkah pertama adalah uploadkan dulu file Word kita, yaitu dengan mengklik tanda tambah, atau kalau pakai bahasa Inggrisnya new, kemudian kita upload file. Kita naruhnya untuk bahas soal tadi,
contoh soal tadi di mana? Saya taruh di komen, kemudian di ini. Nah, ini contoh soal Word tadi yang sudah kita tayangkan tadi. Kalau dengan sudah upload, bisa langsung dia mengupload, bisa diuploadkan, dia akan muncul nanti dia diuploadkan kita contoh soal Word. Nah, ini tidak bisa langsung dirubah Bapak Ibu. Ini harus kita rubah ke bentuk Google Dokumen. Kalau ini adalah Word, kita rubah ke Google Dokumen. Bagaimana caranya adalah dengan membukanya dia dengan klik dua kali, klik kiri dua kali. Kemudian tunggu dulu. Nah, ini ada contoh soal Word. Dia masih dalam ini, dia sudah gambarnya sudah berubah. Nah, kita akan merubahnya menjadi Google Doc. Caranya adalah pilih menu File, kemudian simpan sebagai Google Dokumen atau save as Google Doc. Ini bisa pilih ini, dan diklik. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah berubah gambarnya ya, seperti ini. Artinya kita sudah menyimpan di drive kita yang tadi menggunakan Word, dan kita sudah rubah menjadi Google Dokumen. Kita bisa tutup dulu ini, kita bisa cek. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul dua. Yang ini adalah ada W ini ya, tulisan W warna biru ini adalah menggunakan Word yang kita buat tadi di offline kita. Kemudian kita tadi sudah rubah menjadi Google Dokumen. Oke, sekarang kita akan membuat soalnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Google Formulir. Contohnya adalah kita klik baru ini, kemudian kita pilih menu Google Formulir, kita klik tanda panahnya, kita tulis, kita klik formulir kosong. Oke, setelah kita tulis formulir kosong, biasanya Bapak Ibu kita bedakan dulu antara yang ada di sini, nah ini, yaitu formulir tanpa judul ini adalah nama dari Google Dokumen jenengan, sedangkan yang di atas ini adalah nama file. Kita samakan juga nggak apa-apa. Oke, kita tulis dulu, misalkan adalah penilaian harian tema 1 kelas 5A. Deskripsinya bisa kita tuliskan kerjakan soal berikut ini dengan penuh semangat dan kejujuran. Nah, ini yang terpenting ya, kita masih menanamkan nilai kejujuran. Habis penilaian Oke, kita bisa rubah ini sesuai, berubah file, nama filenya sesuai dengan nama Google Dokumen kita. Nah, Bapak Ibu, untuk pertama kalinya biasanya kita bisa pakai yang namanya ini ya, kita bisa pakai namanya bagiannya, yaitu identitas siswa. Kita klik di bagian ini, ada di pojok kanan bawah ini ada gambar persegi panjang 2, kita klik kiri ya. Ini ada bagian tanpa judul. Artinya bagian ini adalah kita isikan identitas siswa. Identitas siswa. Nah, seperti itu. Kita tulis misalkan identitas siswanya, deskripsinya adalah isikan identitasmu dengan benar. Oke, biasanya dalam identitas itu adalah ini pertanyaan tanpa ini bisa ditulis nama lengkap ya, nama lengkap misalnya kan. Oke, pilihannya di sini sudah secara otomatis pilihan jawaban singkat. Maka supaya siswa ini harus mengisi nama lengkap ini, dia tanpa mengisi nanti dia tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya atau ke isian berikutnya. Maka diwajibin isi ini dengan geser ke kanan. Nah, sehingga sampai warnanya ungu seperti ini. Kemudian biasanya di identitas siswa adalah nomor absen ya, atau
apa namanya, kelas ya, kelas kan kelas. Kalau paralel ya bisa kita tambahi kelas gitu ya. Paralel misalkan kelasnya kita pakai kotak centang, jadi family-nya di jawaban singkat ini bisa kita klik segitiga kecilnya ini, kemudian kita pilih kotak centang sehingga ada opsinya. Misalkan kelasnya ada dua kelas paralel, kita pilih 5A sama 5B. Nah, seperti ini. Kemudian wajib diisi, kita geser. Selanjutnya kita isikan nomor absen siswa. Nah, supaya pilihannya tidak hanya mereka ngisi, kadang ada anak yang ngisi dengan nomor absennya itu ada yang keliru atau seperti apa, atau tampilannya supaya lebih keren lagi, kita bisa tambahkan menggunakan ini drop down untuk opsi 1 kita absen 1 misalkan 2 sejumlah siswa jenengan ya, 4, 5, 6. Nah, supaya kita tidak terlalu panjang, kita bisa pakai siswanya 10 saja, kita geserkan. Nah, ini Bapak Ibu tambahan lagi satu pertanyaan di identitas siswa untuk memberi rasa atau meminimalisir kecurangan siswa, atau mungkin dalam satu kelas jenengan mau mengadakan ulangan itu, misalkan di hari Senin itu ada ulangan, mohon maaf untuk penilaiannya itu ada tematik dengan matematika, maka nomor absen separuh di awal itu bisa mengerjakan tematik terlebih dahulu, untuk separuh keduanya mereka mengerjakan yang matematika, kemudian di jam keduanya dibalik, yang separuh misalkan nomor 1 sampai nomor 2 siswanya jenengan itu 30, nomor 1 sampai nomor 15 di jam pertama mengerjakan tematik dulu, kemudian untuk yang nomor absen 21 sampai dengan mohon maaf nomor 16 sampai nomor 30 mengerjakan matematika, dibalik nanti di jam kedua di hari yang sama itu mengerjakan apa namanya yang nomor 1 sampai nomor 15 mengerjakan matematika, kemudian yang nomor 16 sampai nomor 30 mengerjakan tematik dibalik seperti itu, atau kelas A dan B dengan soal yang sama tetapi pengerjaan waktunya berbeda, itu bisa diakali dengan namanya token atau password. Atau mungkin ini juga akan bisa membuat jenengan mengabsen siapa saja sih yang ingin melaksanakan ini, yang bisa melaksanakan ini, misalkan japri untuk token. Nah, token ini atau password ini mereka tidak akan bisa mengisikan ke selanjutnya tanpa mereka harus mengisi token atau passwordnya. Kita ketikkan password atau token ya, bisa. Nah, jangan lupa di sini di titik 3 di bawah ini dan klik kemudian deskripsinya. Deskripsinya adalah isikan password jaring token dengan benar sesuai kiriman gurumu di WA group, misalkan seperti ini ya. Dan kemudian jangan lupa lagi klik lagi untuk validasi respon. Di validasi respon ini kita bisa mengisikan, misalkan kita mintanya anak-anak mengisikan dengan angka, bisa pilihannya, dengan teks juga bisa, dengan teks dan angka atau ekspresi logis juga bisa. Kita pakai angka dulu ya. Kita bisa pakai lebih dari atau sama dengan, kurang dari, supaya ini akurat maka pilih yang sama. Kemudian angka apa yang akan kita masukkan sebagai passwordnya, misalkan kita menggunakan password angka 1 ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 ya, terserah jenengan. Nah, yang penting jangan sampai lupa. Nah, di teks kesalahan khusus ini itu adalah artinya kalau anak-anak nanti mengisikannya keliru, tokennya keliru, maka apa yang akan muncul? Misalkan kita isikan maaf password atau token salah, segera hubungi gurumu. Nah, kalau mereka ini keliru memasukkan, biasanya ingin cepat-cepat mereka itu mendapatkan
soal, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya tanpa mendapatkan token dari jaringan. Dan ini yang paling penting, jangan sampai ini terlewatkan, yaitu wajib diisi. Oke, di identitas siswa sudah, yaitu nama lengkap, kelas, nomor absen, sampai dengan password atau token. Kemudian kita bisa nambahkan, kita menuju ke soalnya, yaitu tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian di sini kita tulis soal soal PH ya, PH tema 1 kelas 5. Misalkan di sini deskripsinya kita tuliskan aja, deskripsinya adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Oke. Nah, kita ini akan menambahkan soal dari 15 soal yang kita buat tadi ke dalam Google Form dengan cara otomatis. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya add-on. Nah, di sini add-onnya belum ada. Tanda add-onnya belum ada. Maka bagaimana kita download dulu? Yaitu dengan mendownload ini. Dengan cara, sekali lagi, dengan cara mengeklik lainnya atau di sebelah foto profil jenengan atau di sebelah kanan kiri titik 3 ini, dengan klik kemudian pilih add-on ya, kita akan di bawah ini kalau jaringannya stabil. Nah, kita akan memilih add-on yang namanya Form Builder. Baik, ketika kita menginstal jangan lupa pilih sama ya, syaratnya ini Bapak Ibu, yaitu antara email sama drive-nya sama. Kemudian ketika kita pilih akunnya, kita pilih akun yang sama pula. Oke, kita berjalan, contohnya kita bawakan, kemudian izinkan. Oke, dibatasi 50 soal Bapak Ibu ya dalam 1 bulan. Jika jenengan pengen lebih dari 50 soal ya harus membeli, dan membelinya harganya per bulan itu $9. Oke, itu Bapak Ibu. Tunggu di loading. Oke, ini sudah selesai. Jika instalan jenengan sudah selesai, maka akan ada tulisan uninstall. Ini artinya bahwa add-on atau pengaya kita yang namanya Form Builder sudah install. Bisa keluar. Nah, kita lanjutkan tadi soal PHTM kelas 5 ini, kita beri apa namanya add-on, kita klik add-on yang sudah kita install tadi dengan Form Builder. Oke, ini kalau ada tulisan bantuan ini berarti apa namanya jaringan internet kita itu tidak stabil. Kita coba lagi. Oke, jadi kita akan mulai. Kalau sudah ada tulisan start ini berarti sudah stabil. Kita start dulu. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan layar ada pilihan, ada Google Form. Kita bisa ambil import dari Google Form, dari Google Sheet, atau dari Google Doc, atau dari Google Slide. Karena yang kita tadi rubah adalah menggunakan Google Doc, maka kita pakai Google Doc. Klik Google Doc. Kita tunggu. Ini jaringan internetnya agak kurang stabil Bapak Ibu di tempat saya. Tunggu sampai dengan nanti muncul. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu.
ada pilihan mana yang akan kita pilih. Nah, karena tadi kita sudah pakai ini yang kita rubah tadi, contoh soal Word, kita klik aja, kemudian kita select, kita cek nanti di sebelah sini. Oke, kita cek ke bawah, ada 15 soal ya, 15 soal. Oke, 15, 11, 10, 11, 15, lalu kita import. Oke, kita import soal ini. Oke, kita bilang dulu, kita cek apakah soalnya sudah masuk semua. Nomor 1 Bapak Ibu ya, secara otomatis. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dengan nomor 15. Kita cek sudah masuk semuanya. Kemudian kita jangan lupa untuk memberi kunci jawaban. Ya, kunci jawaban ini perlu. Kenapa? Karena akan kita gunakan penilaian siswa. Maka caranya adalah kita masuk ke menu setelan. Ya, yang pertama di menu setelan nanti ada umum, ada kumpulkan email. Kalau ingin mengumpulkan email dari siswa, silahkan. Kalau perlu masuk hanya batasi tanggapan, misalkan siswa hanya mengirimkan 1 kali kiriman, nah ini bisa dicentang. Tetapi kita bisa menyiasati ini Bapak Ibu. Kalau di kelas kami itu biasanya siswa akan kami beritahu dulu, jika pengirimanmu lebih dari 1 kali, maka nilai yang akan kami ambil adalah nilai paling sedikit, kecuali ada konfirmasi terlebih dahulu, sehingga mereka akan berhati-hati ketika. Jadi setelah pengiriman respon, kemudian ada lihat diagram ringkasan dan respon teks, kakak usah tentang presentasinya. Ini yang perlu Bapak Ibu. Artinya anak-anak biar nggak tanya, Pak jawaban saya, Bu jawaban saya itu sudah masuk atau belum. Ini di pesan konfirmasi yang sering lalu kita abaikan, yaitu kita tulis terima kasih telah mengirim jawaban dan backup telah kami masukkan dalam database. Oke ya. Kemudian ini yang paling penting, kuis ini kita jadikan kuis supaya muncul skornya. Nah, ini Bapak Ibu, karena untuk meminimalisir dalam tanda kutip ketidakjujuran siswa, biasanya ada siswa yang mengirimkan itu dia pakai nama ngawur dulu, baru setelah tahu jawabannya, karena kita stylenya ini jawaban yang pertanyaannya tak jawab tentang, kemudian jawaban yang benar kita centang, maka nanti akan muncul jawaban yang benar itu apa, kecuali untuk latihan. Kalau untuk latihan tidak apa-apa, kita centang aja. Artinya kalau anak salah, oh jawabannya benar. Tetapi kalau untuk PH, PTS, sama PAS atau PAT itu alangkah lebih baiknya nggak usah Pak. Nilai poin silahkan. Untuk apa? Supaya mereka mengakali agar mereka tidak dalam tanda kutip melakukan kecurangan yang perlu ya. Oke, umum sudah, presentasi sudah, kuis sudah, kita simpan. Nah, sekarang kita menuju ke soal nomor 1, kita beri kunci jawaban. Misalkan kita beri kunci jawabannya ini nomor 1, karena di jawabannya adalah keempat ya. Kita klik di nomor 1 dulu, kemudian kita klik kunci jawaban, skornya kita buat skornya berapa, 20 ya, karena kita asumsikan satu soal itu nilainya 20, langsung aja kita klik jawabannya ini selesai. Dan nomor 2 sudah gitu, kunci jawabannya nomor 2 C ya, nomor 2 C ya, mengembangkan sikap. C, mengembangkan sikap. Kemudian nomor 3 kunci jawaban banyak 20, kunci jawabannya D, nomor 4
jawabannya sebanyak 20. Jawabannya B. Untuk nomor 5, yang dijawabkan 20 skornya. Kemudian ini A, nomor 6 yang dijawabkannya 20. Kemudian kuncinya ini di sini C ya, nomor 6. Lanjut nomor 7. Nomor 7 C juga. Kemudian nomor 8 A. Nah, 20 A. 9 jawabannya 20. Skornya jawabannya A juga. Nomor 10 B. Buat kunci jawabannya B11 B. Itu nomor 12 huruf A. 1 soalnya 20 ya. 20. Sekarang 12 kunci jawabannya A. B. A. Nomor 13 kunci jawabannya A. A. Oke, 2 soal lagi. 14 sklerosis terakhir hepatitis C ya. Oke, ini lagi. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai. Kalau memang soal menginginkan semua siswa harus jawab dulu sebelum dia melangkah berikutnya, ini tinggal geser aja. Kita nggak usah Bapak Ibu, supaya mereka belajar ketelitian. Jika saya seperti itu. Kemudian untuk mengedit seperti saya sampaikan di depan tadi, bagaimana untuk mengedit untuk gambar jika kita memerlukan gambar, misalkan ya kita bisa memberi gambar, misalkan satu contoh ya. Satu contoh misalkan di nomor ini, alat gerak ini, alat gerak ular. Mungkin kita bisa ganti dengan gambarnya. Oke, kita ulangi lagi. Contohnya adalah kita klik gambar ini, kotak ini ada seperti gunung ini ya. Kita klik nomor 12. Ini ada unggah kamera melalui URL foto, Google Drive sama Google tulisan gambar. Kalau kita unggah,
maka kita akan memilih file yang sudah tersimpan di laptop kita. Nah, kita akan menjelajahi nanti ditaruh di C atau di D atau di E atau di picture. Nah, ini nanti diunggah. Kamera langsung dari kamera. Kalau URL nanti alamat, foto ini foto dari file kita juga, Google Drive dari Google Drive. Kita coba pakai yang menggunakan tulisan Google ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini karena ular, kita tulis ular. Oke, dia akan muncul, kita bisa pilih salah satunya. Misalkan saya pilih gambar ini, kemudian klik sisipkan. Nah, soalnya ini bisa kita edit alat gerak hewan pada gambar. Jadi ularnya kita pilih hewan pada gambar. Berikut adalah ini contohnya seperti ini. Nah, contoh lagi misalkan, nah ini ada tidak tulang belakang siput ya. Akan kita klik, kita ambil lagi siput. Nah, siput. Kita pilih ini siapa? Silahkan. Jika berdasarkan ada tidaknya tulang belakangnya, hewan seperti gambar berikut. Termasuk ini ya. Ini nggak usah kita save as karena secara otomatis Google Drive sudah simpen Pak Ibu ya. Untuk mempercantik tampilan kita bisa rubah tema kita. Misalkan kita bisa pilih gambarnya, sudah disediakan dari Google Drive. Kalau unggah ini dari file yang kita sudah punya. Kalau foto ini ya kita nanti foto baru kita masukkan ya. Kemudian kita pilih ini aja supaya cepat. Mana kira-kira yang keren. Nah, misalkan gambar kupu-kupu ini, silahkan kita sisipkan. Oke, nah sudah, mungkin warna temanya pink atau merah ya, dan cukup. Nah, ini Bapak Ibu editan kita sekarang bisa melanjutkan ke buat kunci jawaban. Ini adalah gambar mata ini, kita tinjau ini, kita klik. Kemudian ini Bapak Ibu, jika nanti kita sudah mengerjakan kunci jawaban ini, jenengan akan mengcopy ini dengan cara klik, kemudian kita Ctrl C gitu ya. Nah, baru kita kirimkan ke WA grup anak-anak. Jadi ini adalah alamat dari Google Drive kita yang harus dikerjakan mereka. Tapi ingat, kita buat kunci jawaban dulu. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya nanti. Kita klik berikutnya. Kerjakan soal berikut dengan penuh semangat. Kita klik berikutnya, identitas harus mengisikan. Karena kita membuat kunci jawaban, maka kita buat A. Nah, ini kemudian misalkan ini A kelasnya, nomor absennya ini kalau kita buat drop down tadi ya, kita bisa pilih nomor 1. Nah, tadi kita buatnya sampai nomor 10 aja. Nah, ini isikan password ini Bapak Ibu. Coba kita ngawur 1 2 3 4 5 6. Misalkan kita tulis berikutnya, apa yang terjadi? Maaf, password token salah, segera hubungi guru. Ini yang kita masukkan tadi kalau tokennya tidak benar. Misalkan tadi tokennya yang benar adalah 1 3 5 9. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini akan dibawa ke bentuk soal. Nah, ini bentuk soal yang ada di tampilannya anak-anak nanti. Ya, seperti ini. Kita buat kunci jawabannya, Bapak Ibu. Kunci jawabannya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 D, nomor 4 B, nomor 5 A, nomor 6 C, 7 C, 6 C, 7 C, 8 A, kemudian 9 ini adalah A, 10 B, dan A, B, 11
di 12A, 12A, 13A, 14C, 14A, 14C, dan terakhir 15C. Oke, kita kirim. Nah, ini Bapak Ibu, ini anak-anak akan munculnya seperti ini. Lihat skor. Nah, ini nilainya 300 dari 300, artinya kondisi jawaban. Nah, Bapak Ibu, ketika ini semuanya sudah dengan kirimkan ke siswa, nanti siswa akan bisa kita lihat ya responnya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini responnya. Jadi kalau di pertanyaan itu untuk pertanyaan seperti ini, kalau di valid respon karena kita sudah mengirimkan satu kali atau kita sudah mengirimkan satu respon dengan kunci jawaban tadi, maka akan ada muncul respon satu. Tapi kalau siswa nanti mengerjakannya itu sampai misalkan jumlah siswa kita itu sebanyak 30 dan jumlahnya 30, maka kurang satu anak karena harus 31 dengan kunci jawaban kita. Jadi responnya kita dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa buat misalkan kok siswanya sudah mengirimkan semua dan dengan kita, maka kita akan klik membuat spreadsheet seperti ini, kemudian kita tulis buat. Oke, akan muncul seperti bentuk dari apa namanya Excel ya. Ini namanya sheet ya. Oke, nah ini spreadsheetnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini jawaban yang kita kirim. Jadi saya membuatnya pukul 1:22 setengah 2 malam tanggal 22 bulan Februari tahun 2021. Nah, ini buatnya Bapak Ibu. Awalnya. Lanjutnya adalah misalkan ini sudah terisi semua anaknya, maka kita file, kita download dengan cara file, kemudian kita download sebagai Microsoft Excel. Karena apa? Nanti kita akan olah ke dalam bentuk Excel. Ya, kita olah dalam bentuk Excel secara offline. Nah, ini kita klik, nanti muncul file Excel-nya. Selanjutnya baru kita olah. Nah, itu ya, kita buka dulu file Excel-nya, baru kita olah Bapak Ibu. Oke, ini isinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk mengolah nilai dari hasil respon siswa kita yang sudah mengerjakan, di mana tadi yang pertama kita membuat kunci jawaban. Jadi kunci jawaban yang sudah kita buat, kemudian karena untuk mempercepat waktu kita asumsikan bahwa siswa kita jumlahnya 4 ini. Misalkan siswa jenengan itu bisa lebih dari 28 atau mungkin 20 dan selanjutnya dengan respon yang mereka kirimkan. Jadi hasil respon tersebut dari sheet bisa kita download dalam bentuk Excel seperti ini dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, di kolom A ini ada timestamp, artinya waktu, tanggal, dan pengiriman siswa. Kemudian ada skor, ada nama siswa, nomor absen, password atau token yang sudah kita buat. Ini responnya. Kemudian karena ini jawabannya langsung jadi 1, artinya 1 sampai dengan nomor 15 itu dengan skor jumlah semuanya sama. Tetapi kalau kita membuatnya untuk nilai tematik, maka kita harus memetakan nilai itu. Nah, sebagaimana sudah kita sepakati bahwa untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah nilai dari PPKN KD.1. Kemudian untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10 adalah bahasa Indonesia KD 3.1 dan nomor 11 sampai dengan nomor 15 adalah nilai atau soal dari IPA KD.1. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah dikirim siswa
melalui respon ini kita akan menganalisis per butir soal per mupel. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkahnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, karena pengiriman ini tidak mungkin bisa urut, langkah yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu dengan cara mengeblok semuanya. Kita blok dari respon siswa sampai dengan nomor 15 ini. Kemudian apa yang kita lakukan adalah memilih menu short and filter, ya. Oke, short and filter. Di sini ada segitiga kecil, kita klik, kemudian kita custom short, kemudian kita short by-nya kita pilih, biasanya kan menggunakan nomor absen. Kita klik nomor absen, kemudian value-nya, ordernya adalah smallest to largest, artinya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita oke. Nah, jadi nanti nomor absennya sudah urut. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat nilai ini, yang kolom yang tidak kita perlukan bisa kita delete. Apa biasanya? Yaitu time sama skor, karena kita nanti akan membuatnya per mupel, tidak skor semuanya. Nah, kita bisa blok ini, kemudian klik kanan, kita delete. Selanjutnya untuk nomor absen, kita ratakan tengah dulu, bisa biasanya rapi, dan biasanya nomor absen ini ada di sebelah kirinya. Nama siswa kita bisa pindahkan dengan klik blok, ya, dengan kursor warna hitam di B ini, di kolom B ini kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita cut. Kita bisa pindahkan di kolom A dengan cara klik kanan, kemudian pilih insert cut and cell, sehingga berubah dia di sebelah kiri. Oke, untuk password dan token tidak kita perlukan, kita blok, kemudian kita hapus aja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu adalah menambahkan kolom di sebelah kanan kolom nomor 15, soal nomor 15, kita beri dia. Jadi saya ulangi lagi, untuk kolom nomor 1 ini selain dari identitas data atau identitas di Google Form tadi, data di Google Form tadi adalah soal. Di nomor 1 ini soal. Jadi berarti 1, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan merupakan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini adalah soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nah, kita membuat kolom nomor 1 sampai dengan nomor 15 di sebelah kanan kolom soal nomor 15. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, supaya cepat Bapak Ibu bisa diblok dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian letakkan kursor di sebelah nomor 3 di kotak bawah kanan sampai muncul tanda plus, kemudian ditarik sampai 15 soal. Oke, sampai 15 kan jumlahnya 15, dan kita ratakan tengah. Kita bisa merapikan dengan mengecilkan, mengecilkan ukuran lebarnya dengan klik, ya. Kita blok sampai nomor 15, kita kecilkan saja, yang misalkan segini. Nah, kita besar-besar. Oke. Nah, ini sudah kecil. Kemudian kita bisa memberi warna. Oke, kita beri warna. Kemudian untuk nomor, misalkan ini bisa nomor 1 sampai nomor 5 adalah soal dari PPKN. Nomor 6 sampai nomor 10 adalah soalnya bahasa Indonesia. Kemudian nomor 11 sampai nomor 15 adalah soal dari, misalkan soal dari IPA, ya, tadi. Oke, nomor 1 sampai nomor 5 kita beri warna kuning, kemudian 6 sampai 10 kita beri warna biru, dan 11 sampai 15 kita beri warna hijau. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, kita memberi skor karena tadi soalnya hanya 5. Kita asumsikan bahwa setiap nomor itu skornya sama. Kalau memang mau dibuat skor berbeda bisa, tapi nanti ada sedikit langkah berikutnya. Nah, mari kita asumsikan sama saja. Artinya kalau
nomor 1 sampai dengan nomor 5 supaya dapat nilai 100, maka satu soal ada nilainya 20. Kita buat nilainya per soal 20. Nah, rumusnya bagaimana Bapak Ibu? Rumusnya adalah yang pertama letakkan kursor itu di nomor 1, di bawah kolom nomor 1, tepatnya adalah di kolom ini ya, sebelah sini ada nomor 2 yaitu kunci jawaban kita. Kemudian kita letakkan dia kursornya ada di bawahnya nomor 1 atau tepat di R. Kalau kita lihat di layar kita adalah di R2, kolom R2. Nih di sini R2 itu keterangan name box-nya ada di R2. Nah, apa yang kita masukkan rumusnya adalah ini bisa dicatat atau mungkin bisa langsung dipraktekkan, yaitu sama dengan if, nah kemudian kurung buka, letakkan kursornya di jawaban nomor 1 kunci jawaban yang sudah kita buat. Letakkan di bawah jawaban nomor 1. Karena kita asumsikan bahwa kunci jawaban itu pasti benar, bukan diasumsikan ya, memang benar. Kita letakkan dia di nomor 1. Artinya jawaban dari siswa kita harus sama dengan ini. Letakkan di klik kiri nomor 1. Kemudian kita tekan tombol F4. Ada yang juga pakai ALT F4 barengan ya. Nah, tinggal laptop panjenengan semuanya. Kalau laptop saya pakai F4. Kita klik F4 sekali, kemudian satu kali lagi. Nah, akan berubah menjadi seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya apa? Sama dengan oke. Kemudian ini rumusnya sama dengan, kemudian kita klik lagi di jawaban nomor 1 ini, yaitu di C2 ini. Kita klik lagi, oke. Kemudian menggunakan koma. Kalau laptop saya pakai koma, kalau mungkin laptop jenengan pakai titik koma atau mungkin juga menggunakan titik 2. Kebanyakan koma sama titik 2, titik koma ya. Tinggal nanti dicoba aja. Kalau beli saya pakai koma ini ya. Kemudian jika jawaban benar, maka skornya 20, maka ketik 20. Kemudian jika jawaban salah, koma, nilainya 0. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, ini akan muncul di sini nilai 20, Pak Ibu. Nah, supaya ini nanti jawaban ini sekali kita memasukkan rumus, maka untuk nomor 1 sampai dengan nomor 15 akan sama. Artinya sama adalah jawaban itu secara otomatis akan mengikuti jawaban-jawaban nomor 1 sampai nomor 15 dari kunci jawaban kita buat. Caranya bagaimana supaya kita sekali kerja bisa digunakan untuk semuanya adalah dengan mengeklik tadi skor soal yang sudah kita buat rumusnya pertama ini, kemudian kita letakkan kursornya sampai muncul tanda panah, kita tarik ke kanan, kita blok kanan sampai nomor 15. Nah, dia nilainya pasti 20 semua. Mengapa nilainya 20? Karena ini sudah sesuai dengan jawaban. Nah, kita bisa tarik ke bawah dari blok ini sampai dengan jumlah siswa kita. Karena saya hanya 4 siswa aja, kita tarik. Nah, kita tengahkan. Bapak Ibu, ini sudah bisa kita gunakan sebagai yang namanya analisis butir soal. Artinya nomor 1 sampai nomor 5 siapa-siapa sih yang betul, ini ada yang salah dapat 0 skornya. Nih, nah yang salah-salah dapat 0, kalau benar 20. Tinggal jenengan pakai 1 juga bisa. Pakai skor 1, tinggal ini diganti aja. 20-nya diganti 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menilai jumlah dari nomor 1 sampai nomor 5 atau PPKN ini menjadi nilai PPKN dijumlah dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk setiap siswa dengan cara kita buat kolom lagi di sebelah kanan, yaitu kita buat PPKN KD 3.1 misalkan. Kemudian di sebelah kanannya kita buat nilai untuk bahasa Indonesia atau bahasa di Indo gitu ya, bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 dan sebelah kanan adalah IPA KD 3.1. Oke, kita tebalkan dulu
kita bar, kemudian kita letakkan tengah supaya sama warnanya. Kita bisa beri warna sama, yaitu PPKN kuning. Untuk bahasa Indonesia kita beri warna biru. Udah, untuk PPKN ini terserah jenengan ya, pengennya warnanya apa disesuaikan ya. Ini kan saya sesuaikan dengan analisis butirnya. Nah, untuk kolom PPKN atau mupel PPKN KD 3.1 adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita jumlahkan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di kunci jawaban. Jadi kalau saya bilang kunci jawaban berarti di AAA ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita jumlahkan dia, yaitu sama dengan, artinya pedomannya itu ada di kunci jawaban ya, dengan rumus sama dengan sum atau sum ya, sum atau tulisannya sum sama dengan sum kurung buka, kemudian blok nomor 1 sampai 5 ini di skor 1 sampai 5 ini di kunci jawaban. Nah, kita blok sampai 5, kemudian kita enter. Nah, dia nilainya 100. Artinya ini betul semua, dapatnya 100. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai mupel PPKN dari siswa kita sampai sejumlah siswa. Nah, ini ada yang dapat 8. Bapak Ibu, ini tidak bisa kita tarik ke kanan karena apa? Karena kita tidak karena setiap butir soal ini beda. Karena nomor 1 sampai nomor 5, soal 1 nomor 5 itu PKN. Soal 6 sampai 10 bahasa Indonesia, 11 sampai 15 adalah soal IPA. Kita letakkan kursornya di skor kunci jawaban bahasa Indonesia tadi 3.1. Kemudian kita bisa tuliskan sama dengan sum, yaitu nilai dari nomor 6. Kurung buka, kita blok nomor 6 sampai 10. Kemudian kita bisa kurung tutup, kita enter. Oke, kemudian kita klik kursornya sampai ada tanda panahnya ke bawah. Nah, ini kemudian di IPA kita bisa memberi rumus sama, yaitu sama dengan sum kurung buka, kita tarik dari nomor 11 sampai nomor 15, tutup, kita enter. Nomor 100 karena kunci jawaban, kemudian kita tarik dia ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah menjadi analisis butir soal. Kalau memang mau menampilkan soalnya ya biarkan saja dia tampil soalnya seperti ini. Tapi kalau memang mau hanya analisis butir soalnya sama analisis mata pelajaran muatan pelajarannya, maka ini bisa kita sembunyikan. Nah, kita blok nomor 1 sampai 15, kita klik kanan, kemudian kita hide. Nah, sehingga kita sudah dapat nilainya. Maaf, nah nilai ini kita bisa percantik dengan memberi border. Oke, ini Bapak Ibu, ini sudah analisis butir soal. Kemudian ini adalah analisis muatan pelajarannya yang belum kita olah lagi ya, kita olah dulu untuk analisis permupelnya, sehingga nanti bisa kita juga gunakan sebagai analisis nilai permupel. Ini bisa dengan cara ini Bapak Ibu, dan kita bisa tahu remedi anak-anak untuk mana yang harus remedi. Kita bisa blok nilainya ini semuanya, kemudian kita pilih conditional formatting. Oke, kemudian pilih highlight cell rule, kemudian klik di segitiganya kecil ini, pilihlah less than. Oke, nah kita buat KKM-nya berapa, jenengan bisa membuat KKM terserah. Kalau memang mau dibuat KKM per mupel ya ngebloknya tidak usah blok semua, tapi blok di per mupelnya. Misalkan seperti ini, kita PPKN-nya dari PPKN sama bahasa Indonesia beda, misalkan ya kita blok PPKN-nya, kita kondisional. Pilih tadi ini highlight share rule, kemudian pilih less than. Ini khusus untuk PPKN, nanti bahasa Indonesia juga gitu. Tapi kalau kita ingin keseluruhannya sama, misalkan KD-nya PPKN bahasa Indonesia IPA, mohon maaf bukan KD-nya, KKM-nya itu sama, PPKN bahasa Indonesia IPA itu KKM-nya sama, maka kita bisa blok semua nilainya. Kemudian for conditional formatting-nya bisa kita klik,
kemudian highlight cell rules-nya, kita klik, kita pilih less than, kemudian kita tulis ini sudah terblok otomatis, kita bisa hapus, kita ganti misalkan supaya kita mengetahui nilainya itu KKM-nya berapa, kita tentukan dari sekolahan ya dengan rapat guru. Misalkan saya buat ini 85 ya kan. Nah, ini bisa ada pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya adalah like red field with dark red text, itu artinya bahwa nanti yang ikut remedi ada di bawah KKM adalah nilainya dia akan terblok warna merah dan tulisannya juga merah. Kalau bawahnya ini nanti kuning, kalau ini hijau, kemudian tinggal kita pilihnya yang mana, apa hanya teksnya aja warna merah, kita pilih berarti teks ini, tapi supaya mempermudah kita ya enakan kita pilih yang paling saja sendiri ya, kemudian kita oke. Artinya apa Bapak Ibu, ini nilai yang terblok ini adalah anak-anak yang nantinya ikut remedi. Nah, ini sudah menjadi analisis butir soal plus juga sudah menjadi nilai per mupel plus juga analisis dari nilai per mupel dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa. Tinggal kita nanti memperindahnya dengan memberi judul di atasnya. Kita bisa kasih judul. Misalkan kalau memang ini analisis nilai ya kita beri judul analisis. Kalau memang ini mau digunakan sebagai daftar nilai ya bisa kita gunakan sebagai daftar nilai. Tinggal judulnya seperti itu. Oke, kita beri judul, misalkan judulnya adalah nilai PH tema 1 kelas 5A SDN Kebun Sari 1 Tuban tahun pelajaran 2020. Oke, kita bisa blok, kita tebalkan, kita perbesar sedikit aja. Oke, ini sudah jadi analisis butir soal plus juga analisis nilai per muatan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu semuanya milik Allah, dan jika ada kekurangan adalah memang dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.